Hai kawan, ketemu lagi bersama kami. Video ini membahas tentang spektrum autisme, pikiran atipikal di dunia stereotipikal. Ketika kita memeriksa 100 remaja secara acak, kita akan menemukan bahwa meskipun mereka semua terlihat berbeda, pikiran mereka bekerja dengan cara yang sangat mirip. Namun, satu atau dua anak memiliki pikiran yang berbeda dengan cara tertentu. Mereka dapat didiagnosis dengan autisme. Ketika kita memeriksa 100 remaja secara acak, kita akan menemukan bahwa meskipun mereka semua terlihat berbeda, pikiran mereka bekerja dengan cara yang sangat mirip. Namun, satu atau dua anak memiliki pikiran yang berbeda dengan cara tertentu. Mereka dapat didiagnosis dengan autisme. Ini terjadi pada anak laki-laki 4 kali lebih banyak. Mungkin karena mendiagnosis mereka jauh lebih mudah. Anak-anak dan orang dewasa yang dianggap autis mengalami dunia secara berbeda karena mereka dilahirkan dengan berbagai derajat sifat neuroatipikal. Kebanyakan anak autis memiliki indera yang lebih halus dan memiliki keinginan yang mendalam untuk membawa logika ke lingkungan mereka. Beberapa mencari perilaku berulang yang mengikuti pola tertentu dan banyak yang tampak asosial serta menghindari kontak mata. Autisme bukanlah penyakit dan karena itu tidak dapat disembuhkan. Karena semua otak kita berbeda dan ada berbagai nuansa yang tidak ada habisnya dalam arsitekturnya. Autisme didefinisikan sebagai spektrum. Di satu sisi spektrum adalah autisme yang berfungsi tinggi, juga dikenal sebagai sindrom Asperger. Anak-anak ini sangat cerdas dan memiliki kemampuan ekstrim serta minat di bidang tertentu. Di tengah adalah mereka dengan kecerdasan rata-rata dan mengalami beberapa masalah dalam mempelajari hal-hal baru di sekolah. Sedangkan di ujung spektrum adalah anak-anak dengan ketidakmampuan belajar yang parah, yang mungkin membutuhkan dukungan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebut saja Timo, seorang anak laki-laki, dapat membantu kita memahami bagaimana rasanya hidup dengan pikiran yang neurodivergen. Ibunya memperhatikan sejak awal bahwa putranya menghindari kontak mata dan bahwa dia sering marah jika ibunya memeluknya. Dia juga tidak pernah membalas senyumannya dan mengajaknya bermain dengan teman sering berakhir dengan amukan. Ibunya curiga ada yang tidak beres. Ketika Timo masih tidak berbicara lebih dari 2 atau 3 kata sekaligus, bahkan setelah berusia 4 tahun, ibunya mencari bantuan dan Timo didiagnosis menderita gangguan spektrum autisme atau disingkat ASD. Timo memiliki persepsi atipikal. Saat membaca buku atau menonton film, otak Timo menyerap dan mengatur informasi secara berbeda. Sementara teman-temannya yang neurotipikal mengkategorikan hal-hal dan membentuk skema. Misalnya, mereka mengidentifikasi segala sesuatu yang punya 4 kaki dan menggonggong disebut sebagai anjing. Tapi bagi Timo, setiap jenis anjing adalah unik dan dikategorikan dalam benak Timo secara individual. Perhatiannya terhadap detail dan ketidakmampuannya untuk menggeneralisasi
membuat Timo lebih objektif dalam persepsinya tentang dunia dan kurang rentan terhadap bias pembingkaian. Namun, itu juga membuat segala macam pengalaman baru menjadi sangat kompleks. Itulah sebabnya dia suka mengikuti rutinitas harian yang kaku untuk membatasi input sensoriknya. Timo sangat sensitif. Otaknya memperkuat input apapun yang diterimanya. Dia mendengar semuanya dan memiliki indera peraba yang lebih tinggi. Namun, kekuatan super ini membuat situasi di mana banyak orang berbicara secara bersamaan akan menjadi sangat menantang. Timo mendengar semua orang, tapi tidak mengerti apa-apa. Kepekaan terhadap sentuhan membuat makan menjadi pengalaman yang intens. Jika tekstur atau rasa terlalu berlebihan untuk ditangani, Timo tidak akan memakannya. Berjalan tanpa alas kaki di rumput basah atau bermain di tanah juga membuat otaknya kewalahan. Dia memiliki ketertarikan dengan logika. Timo secara alami mencari pola yang membawa logika ke dunia ini. Terkadang, ia juga mencoba untuk menertibkan perilakunya sendiri dan cara ia menggerakkan tubuhnya. Ketika pola terstruktur rusak, dia menjadi marah. Itu membuatnya resah ketika seseorang menghitung sampai 8, tapi tidak melanjutkannya ke 10. Dokter menyebutnya sebagai gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Timo mengalami pemutusan hubungan sosial. Dia mengalami kesulitan berhubungan dengan orang lain karena pengaturan sosial membuat kepekaan dan obsesinya terhadap ketertiban menjadi kewalahan. Karena emosi manusia sangat kompleks dan tidak mengikuti serangkaian pola yang dapat diprediksi, Timo sering salah membaca situasi dan membuat kesal orang-orang di sekitarnya. Akibatnya, ia menghindari orang dan jarang melakukan kontak mata. Hal itu tidak terlalu penting baginya, karena sebagian besar hal yang dibicarakan orang lain adalah tidak logis, tidak relevan, dan membosankan. Selama 4 tahun, ibunya membawanya ke terapis yang akan menunjukkan kepadanya gambar wajah untuk membantunya belajar mengidentifikasi perasaan. Ini berarti dia menjadi lebih baik dalam mengidentifikasi ekspresi wajah dan emosi yang sesuai. Namun, secara pribadi, dia masih belum terlalu tertarik untuk membaca wajah atau menjalin kontak sosial baru. Dia memiliki 2 teman yang memiliki minat yang sama dan tidak berharap lebih. Karena autisme Timo bukanlah penyakit yang dapat kita obati, melainkan bahwa dia mengalami dunia dengan cara yang berbeda. Pertanyaannya tetap sama. Apakah kita harus mencoba mengubahnya melalui terapi atau menerima dia apa adanya? Jadi, bagaimana menurut Anda? Haruskah kita merawat anak autis dengan terapi atau menyemangati mereka apa adanya? Atau mungkin melakukan keduanya? Mungkin bukan pikiran atipikal mereka, tapi cara pandang stereotip kita terhadap mereka yang perlu dikoreksi. Nah, jika video ini bermanfaat bagi Anda dan orang-orang kesayangan Anda, silakan like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.